Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara paling mudah atau sederhana memaksimalkan arus pengisian pada aki ya, pada sepeda motor. Jadi biar arus pengisiannya itu lebih maksimal dan aki itu tidak gampang drop. Apalagi ketika lampu itu ditambahi lampu yang lampu variasi, ditambah dengan lampu variasi yang menggunakan arus DC lampunya. Jadi biar akinya nggak gampang tekor, itu ada perlu kalian rubah pada jalur pengisiannya. Jadi sebelumnya ya, biasanya ke umumnya itu kan pengisian itu melalui sekring, biasanya dilewatkan sekring. Nah sekarang kita rubah tidak melalui sekring. Karena apa? Karena kalau melalui sekring itu arusnya akan berkurang atau tidak bisa maksimal, karena sekring itu juga mengandung hambatan ya, ada nilai hambatannya. Jadi biar arusnya lebih los lah, lebih maksimal, itu jangan dilewatkan sekring. Dan sekring itu nanti cukup untuk pengaman perangkat kelistrikan lain di motor. Jadi seperti apa caranya itu sangat gampang sekali. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, yang baru menemukan video ini atau channel ini, silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja ikutin cara perubahannya ya. Oke lur, jadi untuk memaksimalkan arus pengisian itu kita perhatikan jalur kabel di pengisian dan sekring, pemasangan sekring ya. Jadi untuk umumnya itu biasanya jalur pengisian itu dilewatkan sekring sini. Nah, jadi kalau untuk ingin memaksimalkan arus pengapiannya itu jangan dilewatkan di sekring lur ya. Jangan dilewatkan di sekring. Tapi kalau lewat sekring ini kan rangkaian umumnya. Nah, karena sekring ini kan juga ada nilai hambatannya. Jadi semakin kecil nilai ampernya di sekring ini, semakin besar nilai hambatan ya. Jadi itu yang menyebabkan arus pengisian pada aki yang masuk ke aki itu tidak bisa maksimal. Oke, jadi jalurnya kalian rubah. Mungkin yang pengisian melalui sekring itu bisa kalian rubah. Ini ya, ini kabel pink ini dari outputnya kiprok. Jadi output kiprok yang masuk ke pengisian ini yang pink. Nah ini langsung disambung di jalur aki, plusnya aki ini. Jadi ini jadi satu. Ini masuk ke switch starter ya. Nah, switch starter atau bendik ini kan jadi satu dengan kabel ini. Ini langsung masuk ke plusnya aki. Nah, masuk ke plus aki sini. Plus aki sini. Jadi langsung, kalau sebelumnya ini outputnya dari kiprok, ini masuk dulu di sekring. Nah di sekring sini gabung jadi satu, kemudian baru masuk di plusnya aki. Nah tapi ini sekarang sudah saya rubah, output kiprok yang pink ini langsung masuk ke aki. Kemudian untuk jalurnya sekring ini kan dari plus aki, yang satunya ini sekringnya yang merah ini masuk ke kontak. Nah, jadi sekring itu cukup untuk pengaman di bagian kontak, karena yang sering terjadi hubungan singkat atau konslet itu di perangkat kelistrikan ya, yang output dari kontaknya sini. Nah jadi yang sering itu biasanya lampu ataupun rating ataupun CDI ataupun bel itu juga bisa. Nah itu kan dari outputnya kontak. Jadi yang perlu kita kasih pengaman itu yang bagian sini saja, bagian yang masuk kontak itu kasih sekring. Kalau untuk bagian pengisian arus yang dari output kiprok ini jarang sekali terjadi konslet, karena kabelnya kan juga pendek loh. Nah, jadi kiprok sini ini enggak dicabang-cabang, cuma kita cabang di bendiknya saja. Nah, jadi ini jarang sekali terjadi konslet kayak seperti ini di bendik, jalurnya bendik ya, switch starter yang masuk ke plusnya aki. Ini juga jarang sekali terjadi hubungan singkat.
Jadi nggak masalah kita rubah untuk jalur sekringnya, kita rubah. Jadi sekring hanya untuk pengaman di kontak aja. Ini yang masuk ke inputnya kontak, ini masuk ke kontak. Jadi sudah aman. Nanti kalau ada yang terjadi hubungan singkat atau konslet di perangkatnya, mungkin rating ataupun lampu, ini yang putus nanti sekringnya. Itu nggak masalah. Yang untuk jalur pengisian kita langsungkan saja. Nah, nanti arusnya itu akan lebih maksimal karena tidak melalui sekring. Nah, kalau melalui sekring itu nanti akan sedikit terhambat lur di sekringnya. Kalian cobalah, ini cara untuk memaksimalkan arus pengapian, jadi aki nanti tidak mudah tekor ya. Mungkin kalian ada yang mengalami akinya itu gampang sekali tekor pada pengisian normal. Coba kalian cek jalurnya. Jika pengisian nanti masuk di sekring, itu kalian rubah, kalian langsungkan saja, nggak masalah lur. Ini kebanyakan saya merakitnya seperti itu. Nah, jadi output kiproknya sini langsung masuk ke plus aki. Nah, jadi seperti itu. Nanti arus pengisian akan lebih maksimal dan nggak perlu khawatir nanti jika terjadi konslet. Karena di arus pengisian ini jarang sekali terjadi konslet. Mungkin bisa terjadi dikarenakan kiproknya sudah rusak. Itu mungkin bisa ya. Kemungkinan besar bisa kalau kiproknya rusak itu bisa konslet. Tapi kan ini nanti kebakar paling panas gitu kan, kita sudah tahu toh. Oh, ada yang konslet, kiproknya dilepas, kok aman, berarti kiproknya bermasalah, segera ganti kiprok. Tapi kalau untuk yang terjadi hubungan singkat dari kabelnya itu jarang sekali. Karena kabelnya itu jalurnya cuma ke sini, output langsung masuk ke plus aki. Jadi nggak dicabang kemana-mana ya. Jadi tetap aman lur. Jadi seperti ini cara untuk memaksimalkan arus pengisian ya, yang sangat mudah dan sederhana. Kalian bisa lakukan sendiri dan ini tanpa biaya lur, atau tanpa modal. Kita cukup rubah kabelnya aja, kemudian kita solasi ya. Modal itu cuma solasi aja lur. Mungkin kalau perlu kabel tambahan ya kabel tambahan, cuma kan nggak terlalu panjang untuk kabel tambahannya, sangat sedikit lur. Nah ini beda lumayan lur, apa itu efeknya juga lumayan, nanti di pengisiannya juga lebih cepat. Jadi apa itu tegangan di aki, harus di aki itu juga full. Misalkan dipakai untuk lampu-lampu tambahan itu nggak gampang tekor lah di aki. Jadi efeknya seperti itu, makin bagus nanti efeknya. Nah, kalian cobalah. Jadi seperti ini berlaku untuk semua motor kecuali untuk motor injeksi. Jadi ini berlaku ya untuk semua motor karburator kecuali injeksi, ingat. Nah, jalurnya seperti ini. Ini sudah saya solasi. Pokoknya ini langsung masuk ke plus aja. Jadi sekringnya yang masuk ke kontak, itu aja. Jadi pengapian AC DC sama. Nah, jalurnya kan sama untuk pengisian. Jadi seperti itu. Kebetulan ini kan di motor CB lur. Nah, jadi otomatis ini kabelnya kan rakitan sendiri. Jadi selalu saya bikin seperti ini lur kalau saya nggarap CB. Soalnya lampunya kadang kan dikasih watt yang besar, lampu depannya ini kadang dikasih watt yang besar, maka ini aki harus full terus harusnya ya. Jadi solusinya saya bikin langsung gini jalurnya pengisian, nah, biar nggak gampang tekor. Oke loh, jadi seperti itu caranya ya untuk merubah atau memaksimalkan arus pengisian pada aki, biar aki itu tidak tekor ataupun apa itu arus di aki atau tegangan di aki itu selalu full. Jadi seperti itu caranya, sangat sederhana, kalian bisa lakukan sendiri di rumah kan lur. Cuma potong kabel, sambung, udah jadi, cuma modal. Jadi nggak ada modal, cuma modal solasi sama gunting aja kita lur, udah jadi. Jadi nanti pengisian akan lebih maksimal. Ketika nanti beban aki ditambahi mungkin lampu-lampu variasi seperti itu lur ya, tambahan lampu tembak ataupun strobo apalah gitu, nanti akan lebih kuat akinya. Jadi arus yang disimpan dalam aki itu akan lebih mumpuni, jadi nggak gampang tekor. Biasanya kan ketika ditambah lampu-lampu banyak itu biasanya kan beban aki itu kan semakin berat lor. Jadi untuk mensiasati hal tersebut itu akan lebih membantu
kalian coba rubah jalurnya kabel untuk arus pengisian di motor kalian. Sekali lagi ini berlaku untuk motor karburator, semua motor karburator. Kalau injeksi nggak berlaku lur ya. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.